kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang judi online atau judol. Sebelum kita masuk ke topik dan diskusi, kita perkenalan diri dulu dengan saya sendiri, Syahrul Ramadan. Saya Rahman Suara. Saya Rafli Rayhan Hidayat. Saya Rafli Muhammad Ibrahim. Saya Jaisaran Biaza Bisda. Sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin sedikit tentang judi online. Apa sih itu judi online? Jadi judi online itu adalah kegiatan taruhan yang biasanya dilakukan secara konvensional atau ada barang fisiknya atau secara fisik, tapi di judol ini kita lakukan secara online di forum internet. Langsung aja kita masuk ke diskusi. Sebelum ke diskusi, kita mungkin ke pengantar dulu oleh Rafli Hidayat. Oke teman-temanku, di zaman digital seperti sekarang ini kita diberi banyak akses mudahan melalui handphone maupun internet. Tapi tersimpan sebuah jebakan di dalamnya yang sangat berbahaya. Contohnya yaitu judi online. Banyak orang tergoda dengan iming-iming cepat kaya, tapi nyataannya membuat kita cepat binasa. Sebagian besar korban berasal dari kalangan remaja maupun pelajar, mahasiswa, bahkan sampai ke pekerja. Mereka terjerumus karena kemakan rayuan iklan, rasa ingin tahu, dan sebuah tekanan dalam ekonomi. Inilah pentingnya kita membahas tema ini dengan serius. Jadi seperti yang udah dijelaskan sama Rafli, sebenarnya judi itu tidak akan membuat kita semakin kaya, justru malah menambah beban hidup kita. Karena udah bukan rahasia umum lagi, di judi itu semuanya sudah diatur sama yang punya permainan. Nah, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab dengan Rahul. Dimana Rahul ini punya pengalaman gitu. Oke, silahkan. Mungkin dari Cesar dulu. Buat orang yang terjun ke judul tuh apa sih sebenarnya harapannya? Sebenarnya semua rata-rata orang yang bermain ya. Jadi, pertama untuk bermain judi online ya, tentu saja terhasut dengan rayuan kemenangan besar gitu. Mungkin itu sih rata-rata orang bermain judi online pada umumnya. Oke, berarti kesimpulannya harapan orang yang main judi online itu rata-rata atau mungkin semuanya ya, itu pengen meraih keuntungan yang besar ya. Selanjutnya Rapi ada pertanyaan. Baik, selanjutnya jadi saya pernah mendengar dari omongan orang-orang bahwa judul itu seperti lingkaran setan. Jika dia kalah, dia mengalami suatu penasaran atau jika dia menang itu mulai ketagihan. Itu bagaimana tanggapan Anda? Iya, memang benar. Jika di awal memulai untuk bermain judi online ini, jika diberi kekalahan di awal, maka justru itu akan semakin membuat orang itu penasaran mengapa dia tidak diberi kemenangan seperti yang lain. Maka di situ mulai ada titik di mana pikiran, oh mungkin ini belum ngasih, besok mungkin setelah saya deposit kembali 50.000 mungkin akan diberikan kemenangan besar. Nah di situ sudah mulai berubah mindset kebodohannya. Namun sebaliknya, jika menang maka uang kemenangan itu rata-rata pasti akan kembali ke situs lagi. Oke, jadi orang yang udah kalah tuh pasti sulit ya buat berhenti ya, karena udah terjebak di lingkaran setan tadi. Udah kalah, depo lagi, tapi kalau menang malah depoin lagi. Ya jadi terjebaklah di situ. Dari Rafli mungkin. Dari Rahul sendiri, apakah ada titik di mana merasa nggak bisa berhenti lagi untuk bermain judi online? Ya pernah, saya pernah mengalaminya. Di saat saya tidak mengeluarkan modal sama sekali atau tidak mengeluarkan modal sepeser pun. Jadi di situs yang saya mainkan ini ada event bernama rebate harian. Jadi rebate harian ini adalah total putaran seminggu yang kita mainkan. Jadi tergantung pada setiap situs, beda-beda aturan. Namun di situs saya ini ada peraturannya yaitu 2% dari total putaran seminggu itu. Jadi pada tepatnya hari Selasa, saya mendapatkan saldo sebesar Rp5.000. Jadi saldo ini tidak bisa ditarik karena pada setiap situs ini ada batasan-batasan minimal penarikan. Jadi di situ saya mau nggak mau harus
mengadunya lagi di game slot. Jadi saya memilih untuk bermain game slot itu. Sesuai dugaan saya, di situ saya sangat kaget karena tidak mengeluarkan modal apapun, namun mendapatkan kemenangan maksimal yaitu sebesar 800.000. Nah, pada saat itulah saya tidak bisa berhenti sama sekali. Jadi cukup bahaya juga ya kalau nggak bisa berhenti ya. Tapi kegiatan judi online ini Rahul rahasiakan nggak dari orang tua? Tentu saja dirahasiakan. Karena bagaimanapun juga itu suatu tindakan buruk ya atau tidak terpuji. Jadi lebih baik saya tanggung diri saya sendiri daripada saya harus cerita ke orang tua. Jadi ntar nanti takutnya orang tua lebih khawatir kepada saya gitu. Oke. Terus sejak kapan berhenti main judo? Mungkin sekitar 2 bulan lalu ya. Jadi pada saat itu seminggu full saya deposit sehari 200.000. Selama seminggu itu benar-benar deposit sehari 200.000. Tidak diberikan kemenangan sekalipun oleh penyedia situs atau bandar itu sendiri. Jadi itu yang bikin berhenti ya. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah diskusi sama Rahul yang dimana dia tadi cerita tentang pengalaman dia bermain judi online yang sekarang sudah berhenti. Kita jadi tahu bahwa judi online itu membawa pengaruh yang buruk gitu. Karena dalam Islam juga kita diperintahkan untuk menjauhkan kegiatan judi. Sekarang kita akan membahas judi dari pandangan Islam. Dari Rapli mungkin bisa dijelaskan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang artinya, seperti yang dikatakan Rahul tadi, judi ini memang memiliki beberapa manfaat seperti mendapatkan uang yang terkadang banyak, terkadang juga tidak terlalu banyak. Namun di sisi agama atau di sisi Allah, judi ini disebut memiliki dosa yang sangat besar oleh Allah SWT. Dan juga judi ini selalu disandingkan dengan khamr dan judi seperti sini anil khamri wal maisir. Dan ayat kedua seperti tadi yang dikatakan oleh Rafli Raihan tentang lingkaran setan. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Seperti yang dimana tadi dikatakan oleh Rasulullah Hidayat. Jadi itu merupakan lingkaran setan dan menurut Islam merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah untuk sekalian umat Islam dan anak-anak muda di zaman sekarang, karena hidup kalian masih sangat panjang. Dalam hadis riwayat Muslim juga terdapat man qala li sahibihi ta'al aqamirka falyatasaddaq. Yang artinya, barang siapa berkata kepada temannya, ayo kita berjudi atau bermain taruhan, maka hendaklah dia bersedekah. Yang dimana artinya hanya mengajak saja untuk bermain judi menurut Nabi, dia harus bersedekah. Maka bisa kita simpulkan bahwa dari mengajak saja sudah dosa, apalagi berbuat sampai menang beberapa kali. Oke teman-teman, jadi tadi sudah dijelaskan sama Rafli, dari hukum Islam saja itu judi itu tidak diperbolehkan dan disandingkan dengan kegiatan-kegiatan atau maksiat yang lainnya seperti pembunuhan tadi kan. Dan dijelaskan juga sama Rafli tadi, untuk mencegah atau kita terhindar dari judi online, ketika ada yang ngajak hendaknya kita bersedekah ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi cerita dan juga penjelasan tentang judi online dari kelompok kami. Pesan dari kami, mari kita semua jauhi judi online, karena uang yang datang
dengan cara yang haram itu tidak akan membawa berkah. Ingatlah hidup ini adalah amanah, jangan nodai dengan dosa yang nyata. Semoga Allah menjaga kita semua dari perbuatan maksiat. Sampai jumpa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.